Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tentu saja kenikmatan yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah bahwasannya pada kesempatan ini kita sedang bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah melaksanakan saum. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada 3 kelompok manusia dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, ada kelompok yang merasa gembira, merasa senang, bahkan kedatangan bulan Ramadan itu sangat dinanti-nanti. Yang kedua, ada kelompok yang merasa biasa-biasa saja dalam menghadapi atau menyambut bulan Ramadan ini. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok manusia yang merasa berat, bahkan merasa tidak senang, merasa tidak bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. 3 kelompok manusia tersebut tentu saja dilatar belakangi oleh sejauh mana keilmuan, sejauh mana pemahaman manusia terhadap datangnya bulan Ramadan. Orang yang merasa gembira, orang yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka mereka ada dalam kualitas keilmuan, kualitas pemahaman yang sangat tinggi terhadap keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah bahwa bulan Ramadan ini sering diberikan julukan atau sering diberikan gelar sebagai bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan magfirah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita melihat kepada sejarah Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah, maka disyariatkannya saum di bulan Ramadan itu baru dimulai pada tahun kedua Hijriah. Ini artinya bahwa ketika Rasulullah diangkat, diresmikan sebagai Rasul, maka selama 13 tahun di kota Mekah Nabi Muhammad berdakwah, maka di sana belum turun syariat ibadah saum di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan dianggap bulan yang biasa, tidak ada keistimewaan, tidak ada keutamaan, bahkan bulan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi ketika Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka pada akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, kemudian Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, atau disebutkan dalam hadis itu bahwa Rasulullah berkhutbah dengan ungkapan, ayuhan nasu, wahai manusia, qad adallukum, kalian telah dinaungi syahrun adimun, oleh bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah, syahrun fihi lailatan khairum min alfi syahrin, yaitu bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, inilah awal mula Ramadan disebut sebagai syahrun adimun, disebut sebagai syahrun mubarakun. Bahkan Ramadan dianggap sebagai bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan.
Salah satunya adalah dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan ja'alallahu siyamahu faridatun wa qiyama lailatan tatawuan. Yang menyebabkan Ramadan menjadi bulan yang agung atau bulan yang penuh dengan berkah adalah bahwasannya pada bulan Ramadan telah diwajibkan saum, dan qiyam pada malamnya merupakan sebuah tatawuan, sebuah peribadatan yang sunnah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat dan membaca kembali kisah Rasulullah, maka disyariatkannya bulan Ramadan atau disyariatkannya saum pada bulan Ramadan ini baru diturunkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriyah. Itu artinya bahwasannya Rasulullah baru melaksanakan saum Ramadan pada usia 54 tahun. Mengapa? Sebab ketika Rasulullah berada di Mekah, maka saum Ramadan belum disyariatkan atau belum turun perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan bulan Ramadan disebut dengan syahrun adimun, bulan yang agung, dan syahrun barakun, bulan yang berkah. Apabila tidak ada ibadah saum di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan tidak ada keistimewaannya. Bulan Ramadan tidak ada keutamaannya. Bahkan bulan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian apa yang menyebabkan Ramadan sangat istimewa sehingga sangat dinanti-nanti kedatangannya, bahkan disambut dengan ungkapan marhaban ya Ramadan? Ini tentu saja akan erat kaitannya dengan sabda dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa taqarraba bi khoslatin min hisalil khairi kaman adda faridatan fima siwahu. Barang siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya bagai seperti melaksanakan satu kewajiban pada bulan-bulan yang lainnya. Waman ada faridatan, dan barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu, maka baginya bagaikan melaksanakan 70 kewajiban pada bulan-bulan yang lainnya. Apabila kita menghayati dari hadis Rasulullah ini, tentu saja orang yang punya keilmuan, orang yang punya pemahaman yang baik tentang keutamaan bulan Ramadan, maka mereka akan bergembira, mereka akan menyambut dengan sukacita datangnya bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang sunnah apabila dikerjakan akan dinilai bagaikan satu kewajiban. Dan barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban, maka akan dinilai seperti 70 melaksanakan kewajiban pada bulan-bulan yang lainnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan disebut sebagai syahrun adimun, yaitu bahwasannya pada bulan Ramadan Rasulullah bersabda, tubtahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa tuglaku fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi sayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Ini menandakan bahwa pada bulan Ramadan kesempatan manusia untuk membukakan pintu-pintu surga itu sangat terbuka lebar, dan kesempatan manusia untuk menutup pintu-pintu neraka ini juga terbuka sangat lebar. Dan pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu seolah-olah mereka tidak mampu dan tidak akan menggoda manusia sehingga manusia akan khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya. Yang terakhir, dan di bulan Ramadan jangan dilupakan bahwa fihi lailatun
khairum min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inilah keistimewaan, inilah keutamaan yang ada pada bulan Ramadan yang tentu saja menjadi latar belakang mengapa manusia bergembira, mengapa manusia menyambut dengan sangat antusias kedatangan bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan banyak sekali keutamaan, banyak sekali keistimewaan yang tidak boleh kita lewatkan. Sebab ada jaminan dari Allah, ada jaminan dari Rasulullah bahwa barang siapa yang melaksanakan saum, barang siapa yang melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa yang melaksanakan saum pada bulan Ramadan dengan dasar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih, maka jaminannya akan diampuni segala dosa yang telah ia lakukan. Dan kemudian yang harus kita perhatikan adalah bahwasannya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi ketika datangnya bulan Ramadan. Siapa orang yang rugi tersebut? Orang yang rugi adalah orang yang ketika datang Ramadan maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keilmuan kita, kualitas pemahaman kita akan pentingnya bulan Ramadan, akan keistimewaan bulan Ramadan, sehingga kita akan berusaha sekuat tenaga, berupaya sekemampuan daya dan kekuatan kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana penghapus dari segala dosa yang telah kita lakukan. Inilah bulan Ramadan sehingga pantas disebut sebagai syahrun adimun, bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, demikianlah paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi khususnya bagi diri saya yang menyampaikan, umumnya bagi ikhwatu iman yang sama-sama menyaksikan tayangan video ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, tentu saja dengan harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solihan yang mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.